masih setia bersama channel Guru Kilat. Video sebelumnya saya telah memberikan tutorial tentang menggunakan Classroom untuk siswa. Nah, pada kesempatan ini saya akan mencoba memberi tutorial penggunaan Google Classroom untuk para guru. Sebenarnya aplikasi yang digunakan sama, yaitu Google Classroom yang kemarin kita install juga. Tetapi yang membedakan adalah, kita lihat sama-sama ya. Kita buka aplikasinya. Nah, di pojok kanan atas itu ada tanda plus ya. Tanda plus itu kita klik. Nah, ada dua pilihan. Nah, kalau sebagai siswa, maka yang dipilih adalah gabung ke kelas. Tapi karena kita sebagai guru yang membuat kelasnya, maka kita pilih buat kelas. Ini kita centang saja, kita lanjutkan. Oke, setelah muncul tampilan ini, kita isikan saja nama pelajaran atau nama kelas kita. Misalnya saya isi kelas bimbel saja ya. Kelas bimbel, bagian dari bimbingan belajar. Ruangan, misalnya ini baru ruangan 1. Mata pelajarannya misalnya mata pelajaran tambahan. Nah, kita buat. Nah, maka kita akan masuk ke dalam kelas bimbel. Nah, setelah membuat kelas, apalagi yang akan kita lakukan? Yang pertama, kita harus menambah anggota kelas. Kemudian kita nanti akan mempraktekkan cara mengirim materi, mengirim tugas, atau membuat absensi kelas. Yang pertama, kita tambahkan kelas dulu ya. Cara menambahkan kelas itu kita cukup mengirimkan kode kelas kita yang didapat dari, coba tekan tanda gear di pojok kanan atas. Nah, di bawah kata umum itu ada kode kelas. Kita kirimkan kode kelas tersebut ke anggota yang akan kita undang. Selain lewat kode, kita juga bisa menambahkan anggota grup kelas kita dengan cara menginvite email mereka. Dengan catatan kita sudah tahu ya emailnya apa. Tinggal klik anggota. Nah, di siswa itu kita tekan tanda plus, maka silahkan ketik email yang mau diundang. Misalnya, saya undang ini. Tinggal tambahkan penerima, dan kita undang. Maka, anggota kita sudah bertambah. Setelah menambahkan anggota, berikutnya adalah mengisi kelas kita. Sebelum kita memulai memberikan tugas, kita harus mengisi dulu topik yang akan kita sampaikan kepada anggota kelas. Untuk mengisinya, kita klik tugas kelas. Nah, kita klik tanda tambah. Nah, di sini ada pilihan kan, tugas, pertanyaan, materi, dan topik. Untuk pertama kali, kita memilih topik. Nah, di dalam topik inilah nanti kita bisa mengirimkan pertanyaan, materi, dan tugas lainnya. Nah, misalnya topik yang akan kita tambahkan, topik pertama yaitu bimbel matematika. Jadi kita isikan matematika, kita tambahkan. Nah, topiknya sudah ada. Topik ini belum bisa dilihat siswa. Kenapa? Karena kita belum memberikan materi, tugas, ataupun pertanyaan. Jadi misalnya nih, kita akan memberikan materi. Kita klik tanda tambah, kita pilih materi yang akan kita sampaikan. Judulnya misalnya materi tentang jenis-jenis bilangan. Kemudian deskripsinya misalnya kita isi di bawah ini. Saya lampirkan materi tentang jenis-jenis bilangan. Kita masukkan ke dalam topik matematika karena materi yang akan kita sampaikan adalah materi matematika. Kemudian kita simpan. Nah, di sini misalnya saya ingin memberikan materi berupa file Word misalnya, maka saya akan mengklik tanda klik yang ada di bagian atas. Kemudian akan saya upload materi yang akan saya berikan. Misalnya saya upload dari file.
Nah, misalnya saya pilih mengirim tugas yang ini. Tinggal oke. Nah, maka lampiran tugas sudah muncul di bawah. Jika kita ingin menambahkan lampiran yang lainnya, sama caranya, tinggal klik lagi tanda klik yang di atas, kemudian pilih file lainnya yang akan diupload. Jika sudah, maka kita kirim dengan menekan segitiga yang di atas. Misalnya kita memiliki lebih dari satu kelas, bagaimana caranya supaya kita bisa memberikan tugas sekaligus? Jadi tidak kita buat satu-satu di dalam kelasnya, tapi kita buat sekali saja, otomatis langsung masuk ke semua kelas. Nah, caranya adalah misalnya kita memberi tugas baru, klik tanda tambah, kita pilih tugas, misalnya judulnya tugas jenis bilangan. Deskripsinya, kerjakan soal pada lampiran. Poin nilainya 100, bisa kita ganti skornya. Kalau ingin skor 100, simpan saja. Kita pilih mau pakai batas waktu atau tidak, mau kasih waktu sehari, seminggu, 2 hari, 3 hari, terserah, boleh. Terus topiknya kita masukkan ke matematika tadi. Simpan. Nah, yang bagian paling atas, situ ada pilihan kita memasukkan tugas tersebut di kelas mana saja. Kebetulan saya mempunyai kelas lain, yaitu kelas matematika. Jika saya ingin memberikan tugas itu ke kelas matematika juga, tinggal saya centang, saya klik saja. Kalau tidak jadi ya diklik lagi, klik selesai, tinggal di posting. Nah, sudah muncul tugas jenis bilangan di semua kelas. Hal lain dapat kita lakukan selain memberi tugas dan materi, kita bisa juga berinteraksi dengan mereka melalui kolom komentar. Tinggal tambahkan komentar ke kelas, klik ditambahkan komentar kelas. Misalnya, bagaimana anak-anak? Apakah ada kesulitan waktu mengumpulkan tugas? Tinggal 2 jam lagi. Kita kirim. Nanti komentar tersebut akan tampil di akun siswa. Jadi tinggal menunggu siswa-siswa menanggapi. Nah, lalu bagaimana kita memeriksa bahwa siswa tersebut sudah mengerjakan atau belum? Kita klik anggota. Misalnya di situ ada siswa yang sudah terdaftar, kita klik saja namanya. Nah, maka di situ akan muncul apakah siswa tersebut sudah menyerahkan tugas atau belum. Bagaimana memeriksa tugasnya? Tinggal klik tugas mana yang akan diperiksa. Misalnya di sini ada 1 tugas ya. Jadi tugas ini yang kita jadikan contoh. Kita klik. Nah, di situ sudah ada lampiran yang dilampirkan oleh siswa. Kita buka saja lampirannya, kemudian beri nilai. Tinggal klik diberi nilai, misalnya nilainya 80, kita isi 80, kemudian kita kembalikan. Kita klik kembalikan. Maka siswa tersebut sudah bisa melihat nilai mereka berapa. Demikian tadi tutorial menggunakan Classroom untuk guru. Jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin ditambahkan, boleh share di kolom komentar. Jangan lupa like video ini, jangan lupa subscribe ya. Terima kasih.